Ternyata ini rahasia yang membuat perekonomian Indonesia tahan terhadap resesi. Dunia penuh ketakutan akan resesi. Kekhawatiran global telah meningkat setelah banyak penyelidikan dan perkiraan pemerintah telah memperingatkan potensi resesi. Tidak hanya Amerika Serikat, AS, tetapi banyak negara maju mungkin berada di ambang resesi dalam waktu dekat. Namun, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh kuat tahun ini dan 2023. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memperkirakan Indonesia sangat kecil kemungkinannya untuk jatuh ke dalam resesi. Saat ini, banyak negara di dunia yang mengalami resesi bahkan bangkrut. Hal itu setelah dirinya mendampingi Presiden Joko Widodo, dan baru-baru ini menyambut Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva di Istana Bogor. Indonesia percaya bahwa situasi politik dalam negeri relatif baik. Beberapa negara berada dalam resesi, tetapi Indonesia relatif lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami resesi daripada yang lain. Kira-kira saya melihatnya sebesar 3%, katanya. Dalam pertemuan dengan Kristalina, Airlangga menjelaskan bahwa Jokowi ingin IMF mendukung acara G20, di mana Indonesia saat ini menjadi ketua presidensinya. Ia juga berharap IMF dapat menilai positif Indonesia dan negara berkembang lainnya. Kami sangat khawatir dengan kenaikan inflasi di beberapa negara dan suku bunga akan memasuki rezim baru, yaitu kenaikan suku bunga global, katanya. Menurutnya, rezim suku bunga tinggi dunia akan mempengaruhi Indonesia, terutama dalam menarik investasi asing ke dalam negeri. Jokowi telah dikunjungi oleh Dewan IMF serta menyatakan bahwa rasio utang RI tetap aman. Saat itu, Airlangga mengungkapkan bahwa Jokowi memediasi sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter Indonesia. Senada dengan itu, ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan kepada CNBC Indonesia, untuk Indonesia, kecil kemungkinan ekonomi kita akan menyusut, karena didorong oleh konsumsi domestik dan investasi. Katanya. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mencapai 5,1%. Perkiraan itu sebenarnya di bawah perkiraan sebelumnya sebesar 5,2%. Namun, masih lebih tinggi dari realisasi 2021 yang mencapai 3,7%. Sementara itu, ekonomi Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi 5,3% tahun depan pada 2023. Konsumsi domestik dan investasi membuat lebih dari setengah perekonomian negara. Di sisi lain, barang-barang yang berhubungan dengan luar negeri, yaitu impor dan ekspor, hanya mencapai 30%.
Oleh karena itu, badai yang melanda dunia saat ini tidak berdampak signifikan bagi Indonesia, tidak seperti kawasan Eropa hingga Amerika Selatan dan Afrika. Ditambah dengan manajemen keuangan yang buruk, mereka rentan terhadap resesi dan stagflasi yang lebih tinggi. Perekonomian Indonesia tidak banyak tersangkut dengan perekonomian dunia, jelasnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menekan inflasi. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat terjaga dan pemulihan ekonomi dapat terus berlanjut. Data aktual menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi sedang berlangsung dan semakin cepat, kata ekonom Bank Mandiri Faisal Lukman kepada CNBC Indonesia. Inflasi naik, tapi masih terkendali. Kuncinya adalah menjaga pasokan dan distribusi produk, terutama dalam pengendalian harga, selain dari keputusan kenaikan subsidi energi dan BBM. Itu dalam peran kebijakan pemerintah, jelasnya. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan berbagai kemungkinan. Juga, perang Rusia-Ukraina yang memicu krisis ekonomi global belum terungkap. Ketidakpastian tetap tinggi. Tapi pemerintah telah meredakan guncangan dengan meningkatkan subsidi. Tapi seberapa kuat dan efektifnya masalah rantai pasokan global, krisis energi, dan Rusia, itu tergantung pada seberapa lama dan sengit perang Ukraina, katanya, menyimpulkan.